Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal di sini. Nah, di sini ada soal 1, soal SPMB 2006, kode 510. Nah, kita disuruh nyari nih, dalam bentuk sinus dan kosinus dari 2 tan X per 1 plus tan kuadrat X. Di sini sebenarnya caranya gampang. Jadi, tan X ini itu kita ubah dulu ke dalam bentuk sin X per cos X. Karena kita disuruh dalam bentuk sinus dan kosinus, jadi kita ubah dalam bentuk sin X per cos X. Untuk yang bawah itu nanti kita akan menggunakan identitas trigonometri. Nah, mungkin gua coba lanjut dulu ya. Jadi, tan X-nya itu kita ubah ke dalam bentuk sin X per cos X. Nah, untuk yang di bawah, itu 1 plus tan kuadrat X, itu kita menggunakan identitas trigonometri seperti ini. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ini kan dengan identitas trigonometri lagi, ini tuh hasilnya sama dengan 1 nih, yang ini. Itu sama dengan 1. Jadi nanti di sini itu bisa sama dengan 2 sin X per cos X per 1 per cos kuadrat X. Nah, nanti jadi hasilnya bakal begini. Oke, coba kita lanjut lagi di sini. Hasilnya benar kan sama, ini jadi 1. Nah, habis itu seper cos kuadrat X ini itu akan naik nanti jadinya. Kan jadi di sini gitu. Jadi nanti akan sama dengan 2 sin X per cos X dikali. Jadi yang awalnya dibagi jadi kali gitu. Jadi kali cos kuadrat X. Bisa dicoret ya, cos kuadrat X sama cos X di bawah. Nah, ini nanti hasilnya jadi cos X. Nanti hasil akhirnya itu jadi 2 sin X dikali cos X. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah A. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 2. Segitiga ABC, siku-siku di B, siku-siku di B ya. Jadi ada ABC, segitiga ABC, itu segitiga siku-siku, di mana siku-siku itu di B. Terus titik D terletak pada sisi AC sehingga BCD siku-siku di D. Terus kita diketahui sudut ABD itu 30, di mana sudut ini itu 30 nih. Nah, habis itu BD itu 3 dan ABDE merupakan jajaran jenjang. Kita ditanya panjang AB. Panjang AB berapa nih? Nah, mungkin yang pertama kalian harus analisis itu adalah ini. AC. AC itu kan garis ya, garis lurus. Kalau garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Dan kita diketahui titik D ini adalah siku-siku dari segitiga BCD. Jadi sini siku-siku atau 90 derajat. Nah, tadi kan gua sebutin nih, garis AC ini itu sama aja sudutnya 180. Ini 90 derajat. Berarti yang di sini itu sama aja 180 dikurang 90 derajat atau sama dengan ini 90 derajat juga. Dari sini itu kita bisa simpulkan segitiga ABD ini itu segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu berada di D. Nah, mungkin coba gue gambar segitiga siku-siku ABD-nya. Jadi ini siku-sikunya, di sini D, di sini A, di sini B. Nah, kita diketahui nih, sudut ABD 30 derajat, berarti di sini nih. Di sini itu 30 derajat. Panjang BD itu 3. Kita disuruh cari panjang AB. Kita sebut sebagai X lah di sini. Di sini untuk mencari X, itu kalian bisa mencari perbandingan trigonometri. Di mana
trigonometri apa sih yang menghubungkan sisi samping dari segitiga siku-siku dengan sisi miringnya? Itu kan cos kan ya sebenarnya. Jadi nanti kalian bisa selesai nih untuk mencari panjang AB dengan cos 30 itu sama dengan sisi samping itu 3 dibagi dengan sisi panjangnya. Kita sebut sebagai X dulu di sini. X. Kalian bisa menemukan nih di sini nilai X-nya. Karena kan cos 30 itu sudut istimewa kan. Kalian bisa dapat ini dari tabel sudut istimewa. Coba kita lanjut. Nah, sini. Kan benar kan kita menghitung panjang AB menggunakan trigonometri pada segitiga ABD menggunakan cos. Cos 30 sama dengan panjang BD per panjang AB. Jadi kita bisa dapat panjang AB-nya. Di sini cos 30 itu setengah akar 3 dari tabel sudut istimewa, panjang BD itu 3. Ini kita bisa dapat panjang AB-nya. Yang AB-nya itu berarti nanti 3 dibagi dengan setengah dikali akar 3. Atau sama dengan 6 per akar 3. Dari sini kita rasionalkan nilainya. Jadi akar 3 per akar 3. 6 dikali akar 3 itu 6 akar 3. Kita tulis saja. 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu sama aja akar 3 kuadrat. Jadi hasilnya 3. 6 bisa dibagi 3 ya. Jadi hasilnya 2 akar 3. Oke, ini hasilnya. Kita coba cek di kunci jawabannya. Apakah benar hasilnya 2 akar 3? Ya. Oke, jadi setelah kita rasionalkan penyebutnya, itu kita dapat panjang AB-nya itu jawabannya C atau 2 akar 3. Oke, mungkin sekian dulu untuk contoh soal pada video ini. Kalau misalkan kalian masih bingung nih terkait 2 contoh soal yang dibahas pada video ini, kalian boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.